Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita, penuntun langkah kami, dan obor penyuluh jalan kami. Kami ingin membaca dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu. Sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Bukalah diri kami agar dapat mendengarkan sabdamu. Amin. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka." Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini dikisahkan bahwa Yesus mengecam orang-orang Farisi karena mereka mementingkan peraturan-peraturan yang mereka buat, sehingga mereka mengabaikan perintah-perintah Tuhan sendiri. Peraturan mereka itu bahkan tidak jarang mengaburkan perintah Allah. Sehingga demi peraturan yang mereka buat, mereka seringkali melanggar perintah Allah. Seperti yang dikatakan Tuhan sendiri, perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat nenek moyangmu. Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Yesus juga menegaskan bahwa sabda dan damai sejahtera tidak diberikan kepada mereka yang hidupnya tidak sesuai dengan firman Allah. Siapapun yang tidak hidup sesuai dengan firman Allah berarti tidak sesuai dengan jalan keselamatan. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, dalam kebudayaan Cina ada suatu pepatah yang mengatakan, "Hiduplah menurut namamu." Pepatah ini dapat diperluas lagi menjadi, "Hiduplah menurut identitasmu." Jika Anda adalah seorang ayah, jadilah ayah yang baik. Jika Anda adalah seorang anak, jadilah anak yang baik. Jika Anda adalah seorang guru, jadilah guru yang baik. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Yesus pada Injil hari ini. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian kepada mereka. Perkataan Yesus ini memberikan pengajaran hidup yang menegaskan apabila kita ingin dihormati, hormatilah orang lain terlebih dahulu. Apabila kita ingin dicintai, cintailah orang lain terlebih dahulu. Yesus hendak mengajak kita sebagai umat-Nya untuk senantiasa
melakukan amal baik kepada orang lain, berbagi sukacita dan cinta kepada sesama, terlebih dahulu kepada mereka yang membutuhkannya. Semuanya itu dapat terwujud tergantung pada bagaimana penghayatan dan pilihan kita masing-masing. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hidup merupakan suatu pilihan. Jalan menuju hidup yang kekal itu sempit dan hanya sedikit orang yang menemukannya. Sementara jalan menuju kebinasan itu lebar dan banyak orang yang mengikutinya. Yesus mengajak kita semua untuk berhati-hati dalam memilih jalan yang akan kita ikuti dan menekankan pentingnya hidup yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Yesus mengharapkan supaya kita setia pada pilihan-pilihan sulit karena memikul salib yang akan membawa kita pada kebahagiaan. Karena kita berbuat baik, akan ada banyak tantangan yang akan menghampiri kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini hendak menegaskan kepada kita bahwa Yesus memberi kita kebebasan untuk memilih kemana kita akan pergi. Kita akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita pilih. Oleh sebab itu, saudara-saudariku, mintalah kebijaksanaan kepada Tuhan untuk mengetahui jalan mana yang akan mengarah pada kehidupan dan bukan kepada kebinasaan. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Allah, sumber kebijaksanaan, mampukanlah kami untuk mengambil keputusan yang tepat, terutama pada masa-masa sulit dalam hidup kami. Semoga kami mampu menghormati orang lain kalau kami ingin dihormati, mencintai sesama kami kalau kami ingin dicintai. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.